Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas seri terakhir dari IoT, yaitu IoT Vision. Jadi kita perlu ketahui bahwa visualization itu adalah bagaimana kita menampilkan data yang kita peroleh dari sensor. Ya. Jadi setelah kita tangkap data itu, kita kirimkan ke base station melalui jaringan internet, katakanlah. Bagaimana kita menampilkannya? Nah, kita menampilkan dalam bentuk dashboard. Ya. Kita bisa tampilkan dalam bentuk dashboard. Dashboard ini dapat menampilkan data dari single node atau single sensor, ataupun dari multiple node atau multiple sensor. Nah, di sini kita bisa gunakan beberapa software visualization yang sudah tersedia. Salah satunya nanti bisa rekan-rekan lihat, yang pertama ada ThinkSboard, kemudian mungkin ada ThinkSpeak, ataupun nanti kita buat sendiri ya, buat sendiri dari scratch dashboard itu. Silakan nanti kalian rekan-rekan kunjungi beberapa website yang saya tampilkan berikut. Nah, dalam memvisualisasikan data, kita harus memilih nanti tipe data apa yang akan kita visualisasikan, sehingga visualisasinya pun akan tepat ya. Contoh, ketika kita akan menampilkan satu nilai data yang terupdate misalnya. Satu nilai data yang terupdate pada satu waktu ya. Jadi kita hanya membutuhkan nilai data di latest value atau nilai terakhir ya. Kita bisa menggunakan tipe-tipe di video ini ya. Misalnya ini ada semacam temperatur ya kan. Kita bisa menggunakan digital gauge ya, ini atau digital monitoring. Ini seperti speedometer digital misalnya. Karena kita kan hanya pengen mengetahui nilai saat ini ya. Jadi saat ini akan terupdate secara real time. Temperatur digital, kemudian speedometer digital dan lain sebagainya. Contohnya tadi nilai suhu, nilai tegangan, nilai baterai dan sewaktu ya. Jadi ini kuncinya adalah nilai sensor sewaktu. Nah, kemudian beda lagi ketika kita mau menampilkan historis ya. Jadi historis data dari hasil pembacaan sensor. Nah, ini kita ketahui, kita namakan sebagai time series data ya. Jadi time series data ini data yang mengalir secara historis. Jadi kita pengen tahu data itu secara historical. Jadi jam sekian dia itu datanya apa, jam 10 datanya berapa, jam 11 datanya berapa, jam 13 datanya berapa. Misalnya kita mau menganalisa trennya, apakah datanya itu naik atau turun atau stagnan. Nah, itu kita perlu menggunakan tipe visualisasi yang time series ini. Contoh tadi ya, data arus, misalnya data arus listrik yang mengalir di suatu device misalnya. Apakah stabil atau enggak gitu kan. Atau dari suhu dari waktu ke waktu, atau data pembacaan sensor ya, sensor EKG misalnya, elektrokardiograf. Kan kita pengen tahu data yang ditangkap per waktu ya, dari waktu ke waktu. Nah, ini kita harus menampilkan secara time series. Ini contohnya ya. Bahkan ini data time seriesnya bisa kita gabung nih. Misalnya dari 3 sensor nih, dari sensor A, sensor B, sensor C, itu bisa kita tampilkan dalam satu dashboard. Jadi kita bisa analisa nih data mana yang lebih tinggi, data mana yang lebih rendah, apakah data sensor A pernah mendahului sensor B atau lebih tinggi dari sensor B, itu kita bisa lihat dari sini. Atau yang enggak, yang ketiga itu sifatnya alarm. Jadi ini menampilkan alarm yang aktif ketika terjadi suatu event tertentu ya. Contoh, alarm kebakaran, alarm kelembapan atau alarm ketika debit airnya naik dan lain sebagainya. Ini kita sebenarnya pengen tahu apakah suatu kejadian yang terjadi apa enggak gitu. Dan ketika terjadi, dia harus mengirimkan alarm atau mengirimkan tanda ke sistem. Nah, ini kita bisa menggunakan sistem visualisasi yang alarm. Contoh nih, nanti alarmnya bisa kita atur ya, tingkat ke urgenannya gitu. Oke, nah selanjutnya kita bahas ke ragam dashboard ya. Jadi ragam dashboard kita bisa tahu ada yang analog, ya, bentuknya analog, seperti di sebelah kiri ini temperatur, atau digital. Ini sebenarnya tampilannya saja.
ataupun chart ya. Chart bisa juga tadi sebagai ada bar chart, ada histogram, ada pie chart, ada line graph, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang menarik nih, yaitu maps ya. Jadi kita misalnya nih tadi kadar CO2 atau lalu lintas itu bisa kita wujudkan dalam visualisasi maps. Ya, kan kita bisa lebih mudah memvisualisasikan suatu wilayah ya. Jadi wilayah nanti dia punya sensor apa saja, punya nilai suhu berapa, ini kita bisa lihat per wilayah. Ini akan lebih menarik untuk kita visualisasikan menggunakan maps. Nah, kembali lagi ke studi kasus kita tentang Smart CO2 monitoring. Ini kita lihat data visualisasinya itu seperti apa. Nah, di sini kita tidak menggunakan ThinkSpot ataupun software yang sudah ada. Ini bersama tim itu mengembangkan dashboard dari from scratch ya. Jadi kita buat sendiri. Jadi ini kita buat prototype monitoring CO2 dengan menggunakan wireless sensor network. Nah, ini dashboard websitenya. Nah, di sini memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu untuk menampilkan real time data. Ini datanya sewaktu saja. CO2 misalnya berapa ppm, humidity-nya berapa Hg, kemudian temperaturnya berapa derajat Celcius. Atau kita juga bisa memilih real time data dari masing-masing node. Misalnya kita mau node 1 itu berapa, node 2 datanya bagaimana, node 3 datanya berapa, itu kita bisa pilih. Nah, nanti ketika kita sudah memilih, kita bisa lihat node 1, oh datanya CO2-nya 1000, temperaturnya 28 derajat, kelembapannya 53. Kemudian node 1 berapa. Nah, ini kita bisa customize. Ataupun di sebelah kanan, ini kita bisa lihat node 1 letaknya di mana ya. Misalnya node 1 kita taruh di lantai 5, ya, lantai 5, node 2 di lantai 4, node 3 di lantai 3. Nah, ini tergantung dari kebutuhan sistem ya. Kita bisa menampilkan wilayah atau lokasi dari node itu dan juga data yang ditangkap oleh node tersebut. Nah, ini kita bisa lihat yang paling penting menurut saya adalah grafik real time-nya. Nah, ini kita bisa lihat grafik hasil pembacaan sensor dari waktu ke waktu. Dari sini kita bisa menganalisa historical datanya itu seperti apa. Apakah suhunya itu pernah naik, apa suhunya pernah turun, berapa kenaikan tertingginya, berapa penurunan terendah, dan lain sebagainya. Atau CO2-nya, berapa fluktuasi atau pergerakan CO2 di suatu wilayah. Apakah pagi hari itu CO2-nya rendah, malam hari CO2-nya tinggi, ataupun sebaliknya. Ini kita bisa analisa dari waktu ke waktu berapa CO2 yang ada di suatu wilayah. Ini sangat penting menurut saya. Nah, kita bisa lihat detailnya di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan ini pergerakan contoh dari pergerakan dashboard real time monitoring. Nah, ini menurut saya visualisasi merupakan tahap wajib lah dari suatu sensor atau suatu sistem monitoring. Nah, nanti setelah visualisasi sebenarnya kita masih ada satu tahapan lagi yaitu processing. Artinya ketika kita akan menerapkan suatu metode ataupun algoritma ataupun kecerdasan, nah di sini kita bisa lakukan nih, data kita dapat, kita visualisasikan, kita olah, nah, nantinya dapat menjadi suatu informasi ataupun kebijakan yang dapat bermanfaat bagi beberapa pihak. Oke, demikian presentasi pada video kali ini. Kita sudah membahas IoT dari awal, dari definisinya, kemudian komponennya ada IoT node, kemudian metode pengumpulan data ada data gathering dan juga data aggregation, dan juga yang terakhir ini adalah data visualization. Demikian, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.